peralatanku sudah lengkap, ada Google, ada snorkel, aku mau cari laut yang paling dalam, aku mau menyelam di sana, aku mau cari Tuhan Yesus. Mau siap-siap. Loh, siapa nih? Kak Ica. Kak Petua. Lah, Kak Ica mau kemana? Kok gelap sekali sini, Kak? Kak Ica kacamatanya hitam. Oh, aduh, iya Kak. Aku ini hari ini udah booking pesawat, Kak. Oh. Aku mau pergi ke Gunung Himalaya yang paling tinggi. Ih, gunung yang paling tinggi. Iya, terus aku mau daki. Lalu aku mau ngukur kasih Tuhan itu sebesar apa, Kak? Wow. Kan ada lagunya kan, Kak? Iya. Nah, itu, Kak. Waduh, sama Kak, aku mau nyelam laut yang paling dalam, aku mau cari Tuhan Yesus di situ. Wah, keren, Kak. Nanti jangan lupa foto-fotonya ya, Kak. Oke. Aku juga foto-foto. Yuk kita jalan ya, Yuk, Kak. yuk Ayo, kita Kak. jalan. Kakak-kakak, Lah. Iya, Bang. pada mau kemana nih? Udah siap-siap. Wah, kami mau jalan-jalan, Bang. Kalau aku naik gunung tinggi, mau cari Tuhan, mau cari kasihnya Tuhan setinggi apa? Aku mau nyelam laut, Bang, yang paling dalam. Aku mau Tuhan Yesus di situ. Waduh, kakak-kakak udah terima Tuhan Yesus secara pribadi kan? Sudah. Udah, Bang. Kalau gitu berarti nggak usah cari Tuhannya jauh-jauh. Waduh. Karena gitu. Tuhan sudah ada di hati kita, kakak-kakak. Wah, kalau gitu, Hah? aku cancel dulu ya, Kak ya. Iya, boleh Aku Kak. nggak jadi terbang deh. Aku juga deh nggak jadi. Ya deh, Bang. Terima kasih ya, Makasih Bang. Bang Sama-sama, Oding. kakak. Dadah. Terima kasih. Wah, Kak, itu untungnya kita ikut persekutuan, Kak. Wah, benar juga Punya Kak. saudara seiman yang ngasih tahu. Jadi tahu Coba betul. tadi, Kakak udah nyelam jauh-jauh. Wah, Ketemunya cuma ikan doang ya, Kak? Iya, ikan duyung. Ketemunya apa, Kak? Wah, kalau gitu kan sayang nih, Kak, udah begini. betul. Gimana kalau kita ajak adik-adik kita? Iya. Kita mau daki gunung, adik-adik? Oke, Kita mau selam-selam? siap-siap. Yuk, kita pakai peralatannya. Yang Kita punya mau puji topi, Tuhan. yang punya topi pakai, yang punya Ya. kacamata pakai juga. Wah, keren. Kita mau puji Tuhan sama-sama ya, Kak ya? Oke, Kak Kita Ica. mau daki-daki. Kita mau katakan ku daki-daki, adik-adik semuanya siap-siap ya. Pakai sepatunya, pakai topinya, pakai jaketnya. Kita mau daki gunung. Wah. Ku Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus beserta kita terbang, Kak. ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Wah, keren. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Kak, sebentar dulu, Kak. Sebentar, Kak. Aduh, Kak. Oh iya Aku Kak, kayaknya stop otak dulu ya, Kak. keberatan ya Kak? Soalnya isinya makanan sama minuman. Kak. Wah banyak banget. Udah persiapan Kak Icanya. Yuk adik-adik. Ayo adik-adik. Kita mau daki lagi sekali Ya. lagi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kita terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena Karena engkaulah Yesusku. Karena engkau. Karena engkaulah Yesusku. Oke. Wah, seru ya, Kak. Wah seru banget ya. Capek nggak, Kak, ngedakinya? Wah capek Kak. Kayaknya saya copot kacamata dulu, Kak. Boleh, Kelihatan Kak. jadi gelap, Kak. Iya. Biar terang, Kak.
Ada kelihatan ada Waduh adik-adik. adik-adik, ternyata mendaki itu capek. Haus ya kak? Ya haus Kak. Kalau nyelam juga pegel ya kak ya? Pegel, dingin. Adik-adik, oh iya kak, kita belum say hello loh Wah, adik-adik. Padahal adik-adik udah di depan ya, Iya, udah pada saking siap. suruhnya kita mau ngedaki sama mau nyelam kak. Betul. Nah, kita sapa adik-adik kita ya kak Oke. ya. Halo adik-adik. Halo semua. adik-adik. Wah, pasti semangat ya. Semangat kayak kakak-kakaknya di sini. Pagi-pagi Yes. kita udah olahraga kak. Betul. Untung kita udah sarapan Sehat. ya kak ya. Iya. Jadi adik-adik sarapan dulu semua. Nah, kalau gitu kita mau ajak adik-adik kita nih kak. Kita mau ajak mereka puji Tuhan sekali lagi. Baik, boleh Kak. Ya. Kita harus sering muji Tuhan Kak, Yes. setiap hari. Adik-adik, Tuhan bilang jangan kamu susah, jangan kamu sedih, karena Tuhan Yesus selalu beserta Berserta kita, betul Betul ya, Kak. Kak, ya? Betul, betul sekali. Jadi Setiap kalau ada Tuhan saat. Yesus, pasti kita selalu senang ya kak. Iya. Kita lagi sakit, kita lagi sedih. Kita dihiburkan Kak. Wah, benar adik-adik. Betul. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan Yuk. hello hola hello ya. Semuanya bangkit berdiri. Cari temennya masing-masing ya. Berdua-berdua. Ya. Kita mau katakan halo 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 semua. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, kakak udah contohin ya. Sekarang cari temannya masing-masing ya. Kalau ada adiknya boleh, kalau ada mama papanya boleh. Kita mau sama-sama ya. Kalau kakak sama kak Ratu ya kak. Oke, Kak Ica. Oke. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi adik-adik, ayo kakak kita hadap-hadapan. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay. Yes, terima kasih Tuhan. Baik adik-adik. Wah, terima kasih ya. Luar biasa kak. Wah, luar biasa Hari ini Tuhan. luar biasa ya kak ya. Iya. Kita menikmati Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Dia. Amin Bapa. Amin Tuhan. Ketika Samuel memutuskan untuk menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, kita melihat bagaimana penjagaan Tuhan untuk Samuel. Bagaimana Samuel bertumbuh secara luar biasa. Amin. Wow, adik-adik, ketika Samuel melihat ada contoh yang gak baik di luar sana, tetapi Samuel memilih mengikut Tuhan, bahkan tidak mencontoh hal-hal yang buruk. Dan Tuhan memperhitungkannya. Adik-adik, ketika engkau memilih taat sama Tuhan, padahal di sekelilingnya adik-adik itu, wah contohnya banyak yang gak baik, Tuhan melihat itu seperti Samuel. Amin. Dia bertumbuh luar biasa dipakai Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik di rumah, dimanapun, yuk kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Amin Bapak. Amin Tuhan. Yes. Kita mau katakan, kita mau sembah Dia.
mau katakan Tuhan kau sempurna. Yes, Tuhan. Silakan Kak. Tuhan kau sempurna. Amin Bapa. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau katakan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari adik-adik, kita datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita dimanapun adik-adik berada. Kita percaya roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita mau menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia. Dan kita mau menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan,
kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun lewat secara online Tuhan, tapi kami tahu roh Tuhan yang luar biasa, itu yang menaungi kami, yang menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap. Mari adik-adik yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Yes, yes, Yesus. Yes, luar biasa ya adik-adik. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tadi Kak Ica sudah ngajak apa adik-adik? Mendaki gunung yang tinggi. Dan ternyata adik-adik kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak ada yang melebihi dari kasih Tuhan itu sangat luar biasa adik-adik. Walaupun ada gunung yang tinggi, ternyata kasih Tuhan lebih tinggi dari gunung itu. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari ambil Alkitabmu, ajak kakak adik, kalau adiknya ada yang belum bisa membaca, nah kakak-kakaknya nanti membantu ya, untuk bisa membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, luar biasa adik-adik. Kalau hidup kita ternyata adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Ya, adik-adik, tahu nggak arti daripada firman? Nah, adik-adik kan setiap hari diminta oleh kakak-kakaknya untuk share firman Tuhan ya. Share firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kenapa sih kita harus membaca firman Tuhan setiap hari adik-adik? Nah, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang kita hidupi. Dan tahu adik-adik sumber perkataan itu ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu adik-adik, kenapa kita harus membaca Alkitab? Karena di dalam Alkitab itulah ada seluruh janji-janji Tuhan. Ada seluruh perkataan-perkataan Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memulihkan kita, yang akan menyembuhkan kita, yang akan menolong kita, dan membuat kita semakin kuat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, dan hidup kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa adik-adik. Ya, kita akan mengalami perbedaan karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan perkataan-perkataan firman Tuhan itu hidup dalam setiap kehidupan kita. Ya, adik-adik, mengapa Tuhan ingin kita hidup untuk menggenapi firman-Nya? Coba buka Alkitabnya adik-adik ya. Di sini di dalam tayangan adik-adik bisa baca dari Yeremia 1 ayat 5 adik-adik ya. Nah adik-adik coba buka Alkitabnya. Jadi adik-adik tahu Yeremia ada di perjanjian lama atau baru? Ya, Yeremia perjanjian lama, yes. Luar biasa adik-adik masih ingat ya. Jadi kita sama-sama baca nih, mengapa Tuhan ingin kita hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Wah, ada perkataan firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita baca pada pagi hari ini adik-adik ya. Baca yang keras ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Wow, luar biasa ya adik-adik. Ternyata sebelum kita dilahirkan adik-adik, Tuhan sudah menetapkan kita menjadi apa? Nabi bangsa-bangsa. Luar biasa loh adik-adik, menjadi nabi bangsa-bangsa. Artinya adik-adik ditetapkan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Jadi sebelum kita dilahirkan ternyata Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan sudah menguduskan kita. Tuhan sudah memilih kita adik-adik. Wow, luar biasa adik-adik ya. Oleh karena itu kenapa kita Tuhan ingin kita hidup untuk menggenapi firman-Nya.
Ya, adik-adik masih ingat kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab? Pertama, ada Musa, kemudian ada Samuel, ada Daud. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kita sudah belajar ya tentang bagaimana Musa dipanggil Tuhan, bagaimana juga Samuel dipanggil Tuhan, bagaimana juga Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Wow, luar biasa ya adik-adik. Jadi Tuhan ternyata dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, firman Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Firman Tuhan itu luar biasa. Nah, Musa ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Awalnya Musa takut. Nah, adik-adik ada yang merasa pernah takut? Disuruh kakaknya, ayo melayani, bisa gitu. Aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa kakak. Tapi ternyata Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita mau memberi diri, seperti halnya Musa ini, walaupun dia takut, tapi ternyata Tuhan memberikan dia kekuatan untuk dia bisa memimpin bangsa Israel. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan menetapkan Musa untuk melakukan hal yang dahsyat. Bahkan sampai membawa bangsa Israel menyeberang lautan yang besar. Tadi Kak Ica sama Kak Roto sudah ajak menyelam. Wah, menyelam ya. Mendaki. Wah, itu lautnya dalam banget. Ternyata Musa bisa membelah lautan adik-adik ya, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Lautan adik-adik bisa dibelah. Karena apa? Karena ada firman Tuhan dalam hidup Musa. Ya adik-adik, luar biasa bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita mau menggenapi firman Tuhan, satu ya adik-adik tadi, kita mau terima firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Ya berikutnya tentang Samuel. Wah, bulan yang lalu kita sudah belajar tentang Samuel ya adik-adik ya. Bagaimana Tuhan memanggil Samuel dari mulai kecil sampai ternyata sampai besar. Firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama ya. Samuel 1 Samuel 3 ayat 16. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Samuel dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ya adik-adik, luar biasa ya bagaimana ketika Samuel memegang firman Tuhan sampai dia besar. Tadi Kak Ica berdoa bahwa Samuel adalah anak yang taat. Walaupun contohnya di sekelilingnya itu nggak baik adik-adik. Nah kita sering ya adik-adik melihat contoh-contoh yang kurang baik ya adik-adik. Tapi bagaimana keputusan kita? Apakah aku mau menghidupi firman Tuhan, menggenapi firman Tuhan, atau aku mengikuti dunia ini? Ya. Nah, kalau kita lihat contoh di Samuel tetap berpegang kepada firman Tuhan. Walaupun contoh di sekelilingnya itu tidak baik. Ya, tapi Samuel tetap untuk mengandalkan Tuhan. Tetap untuk hidup di dalam kebenarannya. Ya adik-adik, jadi Samuel gak mau terpengaruh. Karena apa kata Samuel? Aku mengasihi Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Ya, jadi kalau tema kita pada pagi hari ini, hidupku untuk menggenapi firman-Mu, ya artinya hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Karena tadi ya adik-adik, Tuhan sudah menetapkan kita bahkan sebelum kita dilahirkan adik-adik, luar biasa. Tuhan sudah menguduskan kita, Tuhan sudah menetapkan kita. Oleh karena itulah Tuhan ingin bahwa hidup kita persembahkan buat Tuhan. Nah, tahukah adik-adik, Samuel inilah yang mengurapi Daud. Yang mengurapi Daud adik-adik ya. Kalau adik-adik bisa baca, bisa ditayangin Bang Oding, 1 Samuel 1
1 Samuel 16 ayat 13. Jadi adik-adik, Samuel lah yang mengurapi Daud. Nah, sejak hari itu Samuel mengurapi Daud, Roh Tuhan berkuasa atas Daud, ya adik-adik, luar biasa. Waktu adik-adik berdoa, waktu kakak-kakak sekolah minggu berdoa buat adik-adik, adik-adik tahu bahwa Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Roh Tuhan itu menaungi kita. Sejak kita mengalami Tuhan, menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam setiap kehidupan kita, Roh Tuhan itu berkuasa. Berkuasa atas hidup adik-adik, berkuasa atas hidup kita semuanya. Ya, luar biasa ya, dahsyat. Nah, berikutnya adik-adik masih ingat ya apa yang dilakukan Daud dengan kuasa Tuhan. Ya, cerita tentang Daud ya kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45. Wah, ini ada gambar Daud dan Goliat. Wah, masih ingat ya, Daud yang kecil bisa mengalahkan raksasa yang besar. Tidak dengan pedang, ya, tidak dengan senjata, tapi firman Tuhan dikatakan seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan alam semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, berani menantang Allah saya, kata Daud. Aku akan mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan Allah. Daud nggak membawa senjata adik-adik seperti Goliat membawa senjata yang besar, udah badannya besar, bawa senjata, pakai baju perang gitu ya, semuanya lengkap. Tapi Daud datang dengan apa? Dengan nama Tuhan. Gak ada senjata yang dia bawa, cuma bawa apa? Ketapel adik-adik ya. Wah, itu mainan anak-anak ya adik-adik yang buat steplet bulung, gitu ya. Kita lempar apa ya dengan menggunakan ketapel itu. Itu mainan anak-anak ya adik-adik ya. Tapi ketika ketapel itu dipakai Tuhan ya adik-adik untuk menghancurkan musuh, wah luar biasa. Musuh bisa dikalahkan ya adik-adik ya. Nah itu adik-adik luar biasa. Kalau kita hidup di dalam firman-Nya. Yang mengalahkan musuh bukan kita ya adik-adik, tapi siapa? Allah kita ya, Allah kita yang dahsyat. Jadi Daud bisa lantang ngomong, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kalau kita menyembah Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu yang akan menolong kita di dalam segala situasi adalah Tuhan Allah sendiri. Mau adik-adik mengalami Tuhan yang dahsyat? Amin. Ya, luar biasa adik-adik kalau kita mengalami Tuhan yang dahsyat. Oh ya, oke. Berikutnya adik-adik, apa yang harus aku lakukan untuk hidup menggenapi firman Tuhan? Apa ya Kak? Aku harus gimana? Aku tahu itu kan nabi-nabi besar, terus aku gimana? Aku adik-adik bisa melakukan menggenapi firman Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Di Roma 12 ayat 1, sama-sama kita baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya adik-adik, caranya gimana? Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh yang mana adik-adik? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah tubuh kita. Mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kita persembahkan untuk persembahan yang hidup bagi Tuhan, ya, yang kudus, yang berkenan, ya adik-adik, ya. Jadi kalau kita mau menggenapi hidup di dalam firman Tuhan, persembahkanlah
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Minggu lalu masih ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ica, memperkatakan firman. Nah, mulut kita adalah persembahan yang hidup, adik-adik ya. Persembahan yang hidup untuk memperkatakan firman Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya. Mulut kita bisa kita persembahkan, tangan kita juga bisa memberkati, memberi, kaki kita untuk kita bisa melangkah, untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi adik-adik yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita bisa mempersembahkan hidup kita dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai batu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Ya, berikutnya adik-adik, gimana lagi ya caranya ya saya bisa hidup untuk mengenapi firman Tuhan. Hal yang sederhana sebenarnya adik-adik ya, di dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap apa? Kekuatanmu. Wah, sederhana ya adik-adik ya. Kasihi Tuhanmu. Ya, adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan gampang sekali untuk mengerjakan sesuatu. Ya, kalau adik-adik menggerutu, wah, susah mengerjakan sesuatu ya. Tapi kalau kita punya kasih yang besar adik-adik, kita sanggup mengasihi Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, pikiran kita juga ya, kekuatan kita juga ya. Caranya adik-adik terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mau lebih dalam lagi, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan aku mau hidupku dapat terus Tuhan menggenapi firman-Mu ya. Berikutnya adik-adik, gimana caranya? Kalau di dalam Efesus 4 ayat 17 disampaikan firman Tuhan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada di dalam Tuhan, kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Wah, adik-adik, jadi Tuhan ingin kita nggak hidup sama seperti orang dunia ya adik-adik ya. Kalau di gambar ini adik-adik ada dua perbedaan tuh ya. Ada seorang anak yang berani ngelawan orang tua. Wah, buat mereka nggak apa-apa sih ngelawan orang tua. Aku kan mau hidup dengan cara aku sendiri gitu kan ya. Apakah ini yang diinginkan Tuhan? Ternyata Tuhan ingin bahwa jangan hidup sama seperti orang dunia. Hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau di atasnya adik-adik, ini ada contoh anak-anak yang senang membantu orang tuanya, adik-adik. Siapa di sini yang suka membantu orang tuanya? Kalau disuruh orang tuanya, iya mama, ya papa, aku mau membantu orang tuaku mencuci piring sendiri misalnya gitu ya, atau membersihkan rumah bersama-sama adik-adik. Hal-hal yang sederhana di rumah kita mau mempersembahkan tubuh kita nih ya adik-adik sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Nah, dimulai dari kita bisa mempersembahkan dan melakukan hal-hal yang sederhana di rumah adik-adik ya. Bisa membantu, kalau yang punya adik ya, bisa membantu adiknya belajar, bisa membantu adiknya membaca firman Tuhan ya. Jadi kita bisa mengalami firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan itu dimulai dari dalam rumah, dari kehidupan adik-adik sendiri. Waktu di sekolah juga adik-adik bisa menjadi berkat ya, tidak suka berkata-kata yang tidak baik ya adik-adik, tapi perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Wah, luar biasa. Nah, terakhir adik-adik ya, Tuhan ingin bahwa hidupku
menggenapi firman-Mu. Dari mana ayatnya yang kita tahu bahwa Tuhan ingin hidup kita menggenapi firman Tuhan? Nah, kita baca ya sama-sama adik-adik ya, di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, luar biasa ya adik-adik. Ternyata kita adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Dan di ayat yang di Yeremia tadi yang pertama ya adik-adik, Tuhan katakan bahwa kita sudah ditetapkan Tuhan bahkan sebelum kita dilahirkan ya. Tuhan sudah menetapkan kita sebelum sejak kita ada di dalam kandungan adik-adik. Luar biasa. Dan Tuhan katakan bahwa kita semua adalah bangsa pilihan Allah ya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia ya. Adik-adik bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar seperti yang tadi dilakukan oleh Samuel, seperti yang dilakukan oleh Daud, seperti yang dilakukan oleh Musa. Aku pun bisa melakukan perbuatan yang besar. Firman Tuhan tetap berkuasa sampai pada hari ini ya. Kita bisa berdoa buat orang-orang sakit dan orang sakit bisa disembuhkan adik-adik. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Dan firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kita akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ya, di sini adik-adik, siapa yang mau hidupnya terus menggenapi firman Tuhan? Mari, adik-adik, kita datang pada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu dan kita datang pada Tuhan, adik-adik, katakan aku mau hidupku menggenapi firman-Mu. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap hidup kita untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, perbuatan-perbuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Kita mau bergerak, kita mau melangkah, kita mau terus setia dalam Tuhan. Ya adik-adik, terus baca firman Tuhan, terus memiliki hubungan pribadi erat dengan Tuhan. Amin. Karena dengan cara itu adik-adik, firman Tuhan itu akan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kita bisa memperkatakan firman Tuhan dari mana? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita baca Alkitab. Wah, teman-teman adik-adik bertanya, kok tahu? Ya karena aku suka baca Alkitab. Perkataan itu ada di dalam Alkitab. Ya, Alkitab mengatakan, ada lagunya kan ya adik-adik ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Ya adik-adik, mari kita mau datang pada Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik buat Tuhan. Karena Allah ingin memakai engkau dengan luar biasa. Amin. Ya, sejak engkau kecil, seperti halnya Samuel, Allah ingin memakai hidup kita. Dari mulai adik-adik kecil, Tuhan ingin adik-adik terus mengalami Tuhan yang luar biasa. Seperti halnya Daud. Tuhan memakai Daud dengan luar biasa. Dan Allah sanggup memakai hidup adik-adik juga dengan luar biasa. Karena ada firman Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Allah. Kita sembah dengan lagu yang tadi adik-adik, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Engkau membuktikan kuasa Tuhan yang luar biasa melalui setiap kehidupan kami semua. Melalui setiap kehidupan adik-adik semua Tuhan. Dimanapun kami berada. Tuhan jamah setiap kami semua dimanapun berada. Walaupun lewat secara online Tuhan. Tapi kami tahu firman Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup menjamah setiap adik-adik yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan mau bersungguh-sungguh hati untuk memberi hidupnya kepada Tuhan. Mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam setiap kehidupannya. Sehingga kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih. Mari adik-adik, setiap engkau yang belum terima Tuhan Yesus, mari datang pada Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku mau menjadi anak Engkau Tuhan. Aku membuka hati aku untuk Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup aku dan menjadi Tuhan dan Raja. Mari adik-adik berdoa. Aku terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam setiap kehidupan aku. Kuduskan dan sucikan hidupku. Dan aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersama kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Aku mau hidupku menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap adik-adik yang pada saat ini mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Pengurapan Tuhan itu mengalir atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang daripada Allah Bapa itu mengalir atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin.